hal-hal positif di balik kegagalan, tetap saja ada yang namanya menimbulkan kepedihan atau traumatis. Saya yakin dan percaya jemaat Tuhan di sini pernah mendengar istilah gagal itu adalah kesuksesan yang tertunda, atau kegagalan merupakan guru yang paling baik. Atau seperti yang diungkapkan oleh seorang penemu dan pencipta hak paten, namanya Thomas Alva Edison, yang berkata, banyak kegagalan dalam hidup, mereka tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan di saat mereka menyerah. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, bagi banyak orang, kegagalan adalah kenangan buruk yang menghantui setiap memulai sesuatu yang baru. Trauma. Bahkan ada banyak orang yang barangkali saya dan saudara termasuk dalamnya yang sampai hari ini takut untuk memulai sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang baru di dalam menjalani kehidupan ini. Mengapa? Karena sudah pernah gagal. Gagal move on. Gagal dalam melakukan tindakan. Oleh sebab itu, pengalaman seperti ini mengingatkan kita bahwa kegagalan itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Lalu kita cenderung untuk mengambil sebuah sikap skeptis atau acuh tak acuh atau terserahlah, gak peduli. Loh, Pak Pendeta, ini tema penabur yang setia dan diambil dalam Matius 13 tentang penabur. Kenapa Pak Pendeta membahas tentang kegagalan? Ibu Bapak, ketika kita jelimet membaca Alkitab ini, bacaan kita diperhadapkan dengan kegagalan. Mengapa? Benih yang pertama yang ditaburkan di pinggir jalan gagal bertumbuh. Benih yang kedua, ketika ditaburkan di semak duri, gagal untuk bertumbuh. Benih yang ketiga, ketika ditebarkan di batu-batu, juga gagal untuk bertumbuh. Oleh sebab itu kita mau diingatkan melalui cerita ini bahwasannya ini cerita tentang sebuah kegagalan, Bapak Ibu. Tapi dari kegagalan itu ada sebuah hal yang manis, yang besar, yang berharga, yang penuh rahmat, yang akan didapatkan bagi orang percaya. Oleh sebab itu ini adalah pengajaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus ketika ia berada di atas kapal. Nah, jadi di atas kapal atau perahu, Yesus mau menunjukkan kepada para murid tentang seorang penabur. Pernahkah kita menabur sesuatu? Ya, saya ingat dengan tangan saya sendiri, saya pernah menabur biji jagung di Kota Lepar. Nah, jadi biji dikasih dulu pupuk NPK-nya, barulah tumbuh benih itu. Kalau kita perhatikan dalam bacaan kita tadi, sebenarnya apa maksudnya ini? Kalau mau tumbuh subur benih itu ya ditanamlah di tanah yang subur atau di kebun. Ini kenapa pula dilempar di pinggir jalan? Kenapa pula dilempar di batu-batu? Kenapa pula dilempar di semak duri? Apa maksudnya? Ibu Bapak kekasih Kristus Yesus, zamannya Yesus ini, waktu itu para pelempar benih-benih ini melempar sembarangan, melempar sesukanya untuk menanam. Jadi inilah yang dijelaskan oleh Yesus, itulah kebiasaan tradisi orang-orang Yahudi pada saat itu. Sehingga ia menabur dengan sesukanya, maka bisa terjadi di tempat-tempat yang disebutkan dalam perikop Alkitab kita ini tadi. Nah, jadi ini maksudnya, ini
Perumpamaannya sudah dijelaskan oleh Yesus di ayat yang ke-18 sampai yang ke-23. Nah, jadi penabur inilah Yesus Kristus. Ya, inilah Yesus Kristus yang menabur firman kebenaran Allah. Lalu, tanah di pinggir jalan itu siapa? Tanah yang bersemak duri itu siapa? Tanah yang berbatu-batu itu siapa? Dan tanah subur itu siapa? Hari ini mau diingatkan kepada kita bahwasannya keempat tanah itu adalah gambaran jenis tanah dalam hati kita. Itulah hati kita yang keempat tanah tadi. Yang pertama di pinggir jalan. Ketika hati mendengarkan firman tetapi nggak tahu dan nggak mau tahu firman yang sudah diperdengarkan. Inilah artinya perumpamaan yang pertama. Jadi firman Tuhan itu sudah diperdengarkan, tetapi yang hatinya seperti hati di pinggir jalan, wah ya sudah firmankan saja firman itu. Aku enggak tahu, enggak mau tahu tentang firman itu. Ya udah, sampaikan saja, sampaikan. Masuk kiri, keluar kanan. Itulah ciri-ciri hati yang di pinggir jalan, benih yang dibuang, dilemparkan di pinggir jalan. Benih itu dirampas oleh iblis. Mati, tidak berbuah. Lalu hati yang bersemak duri artinya apa? Jadi hati yang bersemak duri ketika, mohon maaf Bapak Ibu. Hati yang berbatu-batu, benih yang dibuang di batu-batu, itu adalah jenis hati kita. Hati yang hanya menjadi pendengar firman Tuhan. Jadi cukup hanya mendengarkan firman, tetapi ya sudah. Oh, demikian firman Tuhan. Oke. Didengar. Tetapi tidak dilaksanakan. Tetapi tidak dilakukan. Sehingga benih ini hanya tumbuh sedikit, tidak sampai berbuah, lalu mati. Itulah hati yang tumbuh di berbatu-batu. Lalu firman Tuhan itu tumbuh seperti yang di semak duri. Ya, dia mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, tetapi masih ada kekhawatiran dan kalah dengan daya tarik ataupun kuasa-kuasa di dalam dunia. Inilah hati yang firman-Nya bertumbuh di tengah-tengah semak duri. Dia mengerti firman Tuhan, menjalankan firman Tuhan, tapi masih ada khawatir. Lah, inilah yang digambarkan oleh Yesus Kristus sebagai penabur firman dan sebagai seorang pendengar pada saat itu. Pak Pendeta, tapi ini sepertinya bertolak belakang dengan bacaan Yesaya tadi. Mengapa? Karena dalam Yesaya dikatakan, bukankah benih firman itu yang ditabur tidak akan pernah gagal dan kembali dengan sia-sia seperti ungkapan Nabi Yesaya? Ya. Jadi yang salah ini sebenarnya siapa? Sang pendengarkah? Atau sang penaburkah yang asal-asalan menaburkan firman Tuhan? Jawabannya Bapak Ibu bahwasannya adalah firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali kepada aku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Di sini mau diingatkan kepada kita Bapak Ibu bahwasannya firman Allah itu tidak pernah gagal dan tidak akan kembali sia-sia. Apalagi firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, mustahil untuk gagal. Nyatanya dapat kita lihat, Ibu Bapak, bahwasannya ketika Yesus yang semula semua tindakannya dianggap gagal, di mana ia diusir dan ditolak dari tempat ia dilahirkan, meskipun semua orang berbondong-bondong mengikuti dia dan akhirnya menyerahkan dia untuk dibunuh dan disalibkan, tetapi apakah firman Tuhan itu selalu mendapatkan penolakan? Tidak.
Tetapi firman Tuhan berbuah manis, memenuhi tuaian yang besar, bahkan sampai panen beratus-ratus kali lipat. Mengapa? Karena firman Tuhan yang ditabur oleh Yesus kepada murid-muridnya, ini juga dikerjakan oleh murid-muridnya untuk menabur. Berarti dia berkesinambungan. Nah, hari ini kita mau diingatkan bahwasannya kita sebagai jemaat Yesus Kristus memiliki hati yang keempat. Apa itu hati yang keempat, Ibu Bapak? Hati yang apa? Hati yang subur. Bahwasanya firman Tuhan yang kita dengar itu bukan hanya sampai kepada kita dan diam. Tidak. Tetapi firman Tuhan yang kita dengar itu kita laksanakan dan kita taburkan kepada sesama. Nah, jadi penabur itu adalah seorang yang menanam. Yesus sudah menanamkan itu kepada para murid. Para murid sudah menanamkan itu sehingga hadirlah gereja. Hadirlah pemberitaan Injil. Hadirlah orang-orang percaya. Dan saat ini kitalah sebagai penabur-penabur itu. Kita bisa menabur ketika benih itu tumbuh dalam hati kita. Jadi hati yang subur, ketika benih itu tumbuh, benih itu apa? Benih itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu tumbuh dan berbuah dalam hidup kita, maka buah itu jangan kita nikmati sendiri, tetapi juga kita tanam benih-benih itu melalui tindakan kita, kehidupan kita. Melalui apa, Pak Pendeta? Tidak semuanya pandai bercakap-cakap, tidak semuanya pandai berkata-kata. Tidak dengan berkata-kata, tetapi cukup dengan tindakan dan ucapan itu seturut, itu sesuai, tidak belok-belok. Dengan demikian kita sudah menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, kita sudah berbuah, memiliki benih yang baik, benih yang subur, dan benih yang menghasilkan buah. Mengapa demikian? Karena para murid ketika mendengarkan firman dari Yesus Kristus, mereka melakukan firman itu. Melaksanakannya, bukan hanya berfirman saja. Mari kita merenungkan ini bersama-sama. Anda dan saya merenungkan firman Tuhan. Ungkapan dari Nabi Yesaya ini tadi, ini adalah ungkapan yang penuh dengan penegasan. Mengapa? Karena pada saat itu bangsa Israel sedang berada di bawah penjajahan perbudakan Babel selama 40 tahun. Banyak nabi yang sudah memperingatkan di sana, termaksud Nabi Yeremia yang menjelaskan kepada bangsa Israel. Ia memberikan sebuah pengharapan bahwasannya firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Artinya adalah firman Tuhan itu akan bekerja. Firman Tuhan itu akan berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Juga dalam perumpamaan ini, Ibu Bapak, bahwasannya dijelaskan dalam ayatnya yang ke-23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang dengar firman itu dan mengerti, karena ia berbuah ada 100 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada 30 kali lipat. Ini bukan soal hitung-hitungan, tetapi soal berkat yang dijanjikan oleh Allah ketika kita mendengarkan dan melaksanakan firman-Nya dalam hidup kita. Loh, Pak Pendeta, kita kan sudah memperoleh keselamatan hanya oleh iman kepada Allah. Sola gratia. Benar, kita memiliki anugerah keselamatan. Kita beriman kepada Allah. Tetapi hari ini diingatkan, ketika kita melaksanakan firman dan menjadi pendengar firman yang baik, kita akan memperoleh upah. Nah, ini tidak jatuh ke dalam sebuah pemahaman teologi sukses atau teologi kemakmuran. Ketika kau mendengarkan firman Tuhan, kau akan mendapatkan berkat. No, tidak.
Tetapi hari ini mau diingatkan kepada kita. Ketika kita mendengarkan firman, menjadi pelaku firman, Tuhan yang menjanjikan upah itu. Jadi bukan ada sebab dan akibat, tidak. Tetapi Tuhan memiliki harapan bahwasannya kita memiliki hati seperti biji yang tumbuh di tanah yang subur. Itulah harapan Tuhan kepada kita sebagai pengikutnya. Supaya kita melakukan apa yang Tuhan firmankan dan apa yang Tuhan kehendaki. Karena firman yang kita dengarkan, yang kita lakukan, itu keluar dari mulut Allah. Dikatakan oleh Nabi Yesaya. Sehingga ini menjadi sebuah kebahagiaan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, jadi kita sudah dapat 3 tokoh di sini yang menjadi siapa penabur itu. Yang pertama, itu adalah Yesus Kristus, Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang kedua, itu adalah para murid yang mengabarkan cerita Injil kebenaran dan keselamatan. Dan yang ketiga, itu adalah kita sebagai orang yang percaya untuk menaburkan firman Tuhan. Wah, kenapa ada kata setia di dalam tema kita ini? Mengapa dikatakan ada setia? Setia artinya adalah tidak setia. Apa Pak setia artinya? Bisa tolong saya? Ibu Shalom, apa arti setia? Setia artinya tidak pernah mengkhianati, tulus, berpegang teguh, setia. Kita adalah penabur yang setia, artinya ketika dalam menjalani tugas sebagai penabur ini akan banyak tantangan, banyak godaan, kita jangan goyah. Mari kita tetap setia menjadi penabur yang setia. Untuk menjadi penabur yang setia, satu, kita harus benar-benar memahami firman Tuhan dan rajin belajar firman Tuhan, rajin berdoa, dan kita boleh menjadi penabur yang setia. Yang kedua, kita dituntun untuk sabar. Untuk menjadi penabur firman yang setia. Kenapa? Karena untuk melakukan ini dibutuhkan proses. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Maka kita menjadi seorang penabur yang setia dituntun untuk memiliki sikap yang sabar. Dan yang ketiga, kita akan mendapatkan hasil. Ya, mendapatkan hasil seperti yang dijanjikan Tuhan. Melalui Nabi Yeremia, bangsa Israel akan mendapatkan pembebasan dari perbudakan dari Babel. Menurut Injil Matius, kita akan mendapatkan buah yang berkali-kali lipat, yaitu anugerah di dalam kehidupan kita. Mari kita bahu-membahu untuk menjadi penabur yang setia dalam menjalani hidup kita. Amin. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami menjadi penabur-penabur yang setia. Memberitakan firman Tuhan dengan hidup kami. Melakukan kehendak-Mu di dalam setiap tutur kata kami. Mampukan kami melaksanakannya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus